IAIN Ponorogo, satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di Karisidenan Madiun yang merupakan pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. IAIN Ponorogo memiliki 4 fakultas pada program studi strata 1, diantaranya Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Manajemen Bisnis Syariah, Akuntansi Syariah. Selain itu juga, IAIN Ponorogo juga memiliki program Pascasarjana, diantaranya Magister Ekonomi Syariah, Magister Hukum Keluarga Islam, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Bahasa Arab, Magister Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama SU SPDI, guru kelas SKI, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 IAIN Ponorogo. Pada kesempatan hari ini kami menampilkan uji kinerja di MI Nurul Yakin pada tanggal 10 Mei 2025 di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, Bapak Ibu dosen penguji dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan pelajaran? Siap. Sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa saja yang didapat ilmu pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat darah. Namun untuk itu pemimpin doa yang diketuai oleh
kepala ketua kelas. Ayo, yang memimpin. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya saya akan absen pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 nomor 1 Aska. Untuk yang tidak masuk siapa ini? Rizki. Iya, yang tidak masuk. Ada izin surat? Ada ibu mana atau sakit bagaimana? Terima kasih. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, marilah tepuk-tepuk dulu untuk kita bersemangat. Tepuk satu kata, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin pelajarannya yaitu tentang di masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bahasannya yaitu di masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak itu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Ketika Nabi dalam kandungan 3 bulan, ayah Abdullah itu meninggal. Jadi Nabi itu yang yatim. Anak-anak, kita di sini untuk mengetahui di mana Nabi itu untuk di masa depannya, mulai dari anak-anak untuk memenuhi, membantu keluarganya, yaitu yang diasuh oleh pamannya. Nabi ini ingin bermandiri. Salah satunya yaitu mengembalakan kambing. Itu pun bukan miliknya. Sejak kecil Nabi itu mengembalakan kambing, di mana hasil upahnya untuk memenuhi keluarganya. Karena Nabi ini dalam ekonominya, dalam kehidupannya, termasuk kehidupannya, ekonominya sederhana saja. Maka mulai kecil Nabi itu, Nabi Muhammad SAW sudah berpendirian, bermandiri sampai itu dewasa ketika
itu kakeknya meninggal lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari situ mulai belajar berdagang. Salah satunya berdagang yaitu ke negeri Syam, ikut pamannya ke negeri Syam sampai pamannya itu meninggal sudah mandiri, yaitu sudah menjalankan perdagangan sendiri dalam waktu yang tidak terlalu singkat dan lama, yaitu Nabi Muhammad SAW yaitu mengambil dagangan mula itu ke salah satu juragan kaya raya yang namanya Siti Khadijah. Itu salah satu juragan kaya di masa Nabi ini, seorang wanita yang kaya raya. Salah satunya pembantu Siti Khadijah ini yaitu Siti Maisah. Dengan kejujurannya Nabi Muhammad SAW, dagangannya itu cepat laku laris. Alhamdulillah. Namun di situ banyak keanehan-keanehan yang dimiliki oleh Nabi, oleh Muhammad ini. Salah satunya perdagangannya itu dagangan itu cepat habis. Yang kedua itu berdagang jualannya lain dengan yang lain. Umpama contoh misalkan ularannya itu 100, nanti jualannya dikasih tahu sama Nabi ya 100 juga. Itu kejujuran Nabi. Tapi itu keanehannya, keistimewaannya, orang itu ngambil karena kasihan anak ini jujur, malah lebih dari itu. Ya, ambil 100 dengan harga kulaan, orang pembelinya bisa memberi yang lain. Itu keanehan pada Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu perjalanan, karena banyak keanehan-keanehan yang dialami oleh Nabi, sampai-sampai Siti Khadijah ini menugas kepada Siti Maisarah dalam perjalanan. Nabi itu banyak keistimewaan. Ya. Di waktu berjalan, di mana Nabi Muhammad berjalan karena diawasi oleh Siti Maisarah. Ya, Siti Maisarah keadaan berjalan dari negeri Arab ke Syam ini berjalan, yaitu anehnya, keistimewaannya itu ada awan selalu menaungi Nabi Muhammad. Itu salah satu keistimewaannya. Kejujurannya apalagi sehingga bisa dikatakan Al-Amin. Al-Amin dapat dipercaya. Akhlak yang bagus, akhlakul karimah, ya, wajib dicontoh, sari tauladan dari panutan kita semua. Maka untuk itu kita bisa mengetahui, bisa mempelajari bagaimana akhlak Nabi yang bisa menjadi sari tauladan yang kita jadi panutan. Mulai dari seusia anak-anak materi sudah selesai. Sekarang Pak Guru memberikan tugas kelompok. Tugas ini dibagi menjadi 2. Ada
kelompok A dan kelompok B. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita breaking dulu biar kita semangat. Tepuk-tepuk. 1, 2, 3. Tepuk bola 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 15. Anak semangat? Yes! Bagus. Marilah kita buat kelompok masing-masing. Itu diatur bedanya. Cepat. Karena ya. Jadi kelompok A itu kelompok B. B. Coba anak-anak dengarkan. Pak Guru akan memberikan soal jawaban yang harus kalian jawab. Jadi lembut bagaimana betulnya untuk kalian jawab. Pertama, untuk kelompok A. Pertama untuk kelompok A. Kelompok A nomor 1, siapakah Siti Maisar itu? Buka bukunya. Oke. Yang selanjutnya kelompok B. Kelompok B, apakah duka cita Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya? Ayo tulis. Di masa kecilnya. Ayo depan. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah, tugasnya perwakilan dari kelompok A untuk presentasi di depan. Saya perwakilan dari kelompok A. Siti Maisarah adalah sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dagang ke Syam, yang mengawasi dan menyaksikan langsung sifat-sifat baik Nabi Muhammad seperti 1. Kejujuran. Nabi Muhammad berlaku jujur dalam berdagang dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Amanah. Nabi Muhammad menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 3. Akhlak mulia. Nabi Muhammad menunjukkan perilaku yang baik dan sopan terhadap orang lain. Maisarah kemudian melaporkan hal-hal baik ini kepada Siti Khadijah, yang memperkuat kesan positif tentang Nabi Muhammad dan mempengaruhi keputusan Khadijah untuk menikah dengan beliau. Terima kasih. Itu selanjutnya perwakilan dari kelompok B untuk presentasi di depan kelas. Mulai siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka cita Nabi Muhammad SAW. 1. Kehilangan.
Nabi Muhammad tidak pernah mengenal ayahnya karena Abdullah wafat sebelum beliau lahir. 2. Kehilangan ibu. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah wafat, sehingga beliau menjadi yatim piatu. 3. Diasuh oleh kakek dan kemudian paman. Setelah kehilangan ibu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Thalib. 4. Hidup dalam kemiskinan. Nabi Muhammad tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya, sehingga beliau mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun mengalami kesulitan, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang kuat, jujur, dan memiliki anak yang mulia. Ya, baik. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Karena pembelajaran ini sudah selesai, mudah-mudahan apa yang diterima oleh anak-anak mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu penutup ini diakhiri dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kau tak lupakan wajah lelahmu di hadapan kami. Senyum bahagia, semangat tak terbatas, itulah guruku. Tak terhingga dalam hidupku, engkau anugerah yang Allah berikan. Kau membuatku bisa segalanya.